Saya pernah waktu saya di Maritim, saya pernah tekan mereka tahun 2018 untuk bangun kilang. Mereka janji mereka akan bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Sampai sekarang kan nggak ada satupun. Jadi Bapak tolong kontrol mereka juga. Dari saya kontrol, dari Bapak juga kontrol. Karena kita rugi besar. Karena kita impor dari mana? Dari Singapura, minyak, produk minyaknya. Pabrik pupuk juga. Jadi pada dasarnya kalau gitu sekarang saya bukan juru bayar saja, saya akan masuk, saya akan lihat mereka jalankan apa enggak proyek-proyek yang diusulkan. Kalau enggak kita potong uangnya juga Pak. Saya kan pengawas, saya ganti aja dirutnya. Artinya timbal balik. Jadi ini saya pikir masukan yang bagus sekali. Tahu ya, Indonesia ini memang gagal paham sekali nih. Jadi gagal kelola, jadi negara yang betul-betul konyol ya namanya Indonesia ini. Lu bayangin penduduknya ratusan juta, hampir 300 juta penduduk Indonesia. Tapi bisa-bisanya negara sebesar kita impor minyak dari negara sekecil Singapura. Yang penduduknya berapa? Nggak nyampe 30 juta orang guys, rakyat Singapura itu. Tapi negara kita penduduknya hampir 300 juta, kita impor minyak dari negara sekecil Singapura yang penduduknya nggak nyampe 30 juta manusia guys. Ini sedih banget sih, ini memang konyol banget dan memang hampir 30 tahun ya kita ini dibodoh-bodohin. Hampir 30 tahun Indonesia nggak pernah bangun kilang minyak yang baru. Dan ini akibatnya apa? Kita jadi budak guys. Ya memang bodoh. Karena lu bayangin aja ya, Indonesia impor apa sih? Ada Pertamax Turbo lah, ada Pertamax segala macam. Kita impor itu dari Singapura. Terus bukan cuma itu juga, kita juga impor minyak dalam bentuk crude dari Timur Tengah. Jadi minyak-minyak itu kita impor dalam bentuk bahan baku dari Timur Tengah. Kalau yang udah jadi kita impor juga dari Singapura, kan bodoh banget. Sementara Indonesia sendiri punya minyak, apa yang dilakukan dengan minyak Indonesia? Diekspor ke luar negeri. Buat disuling lagi, dikilang lagi di Singapura. Habis itu minyak kita diapain? Kita impor lagi ke Indonesia, kan bodoh. Memang bodoh banget negara ini, aneh. Isinya orang-orang tolol, orang-orang serakah. Dan lu pasti tahu dong, kenapa disetting sedemikian rupa supaya Indonesia selalu mengimpor dari Singapura. Nggak masuk akal. Tapi ya itu realitanya negara rampok ini. Kita pelihara terus rampok-rampok bajingan-bajingan itu. Untuk apa? Menyengsarakan kita. Yang harus beli siapa sih? Minyak-minyak itu kita. Terus udah beli minyaknya kualitas jelek lagi. Memang brengsek nih BUMN kita nih. Nah di sini Purbaya juga buka-bukaan. Sebetulnya dari 2018 ya, dia udah bilang Pertamina itu harusnya bikin kilang baru. Dan mereka janji bakal bangun 7 kilang baru dalam waktu 5 tahun. Faktanya apa? Nggak ada sampai hari ini. Dan gue pun udah tahu nggak mungkin dibangun kilang baru. Yang ada malah dibom-bom aja jangan-jangan nih semua kilang-kilang yang ada, supaya makin sedikit makin ada alasan buat impor karena kilang kita makin lama makin sedikit, banyak yang dibakar. Dan itu fakta, karena sehari setelah Purbaya ngomong ini, apa yang terjadi? Kilang Pertamina di Dumai meledak guys. Apa gunanya ya kita punya HSE, safety, keamanan segala macam, katanya harus paling canggih lah, udah urus perizinan inilah, layak operasi lah, udah ada feasibility study lah, jadi semua udah pasti aman jalan. Ujung-ujungnya apa? Meledak sana sini. Kayak bodoh banget kita ini asli. Ini sebenarnya bisnis petasan, bisnis dinamit, apa bisnis minyak sih? Gak masuk akal ya. Padahal lu bayangin ya, lu mau bikin restoran aja di Indonesia itu izinnya naujubillah. Ya mulai dari izin halal lah, izin operasional lah, izin gangguan lah, izin HO lah, izin lingkungan lah, izin RT, RW, NIB. Woi gila, cuma buka restoran. Tapi lu bayangin kalau mau buka kilang di Indonesia, harusnya logikanya ya lebih ketat lagi loh persyaratannya, requirementnya, dan harusnya lebih aman. Iya dong, kan bahaya. Ini masalah barang-barang yang berbahaya soalnya, barang kimiawi yang berbahaya. Tapi ledakan di mana-mana. Dan ini bodoh. Kenapa? Karena kita jadi terpaksa impor terus dari Singapura. Ketika lu impor dari Singapura, lu bayangin deh, lu bayar pakai apa? Lira, dirham? Tidak. Lu harus jual rupiah lu menggadaikan rupiah lu, tukar ke dolar, dan dolarnya dipakai buat beli barang impor, namanya BBM itu. Jadi minyaknya kita beli pakai dolar. Akibatnya apa? Rupiah terus menerus melemah karena digadaikan. Ini benar-benar parasit ini bisnis seperti ini. Ini betul-betul gila. Gue gak habis pikir ya. Tega banget ya. Dan harus bayar ini siapa sih? Anak cucu lu guys. Kan ini kita subsidi lu. Duitnya dari mana? Lu pembayar pajak. Kita dibodoh-bodohin nih sama mafia-mafia minyak ini. Gila, bertahun-tahun siapapun presidennya kalah sama Pertamina. Gila, nggak ada harga dirinya presiden di Indonesia ini. Gila. Tapi menarik nih, Purbaya udah bilang apa? Ya dia bilang dia juga berani nih buat potong duitnya Pertamina. Gue gak tahu gimana caranya. Mungkin dari jalur subsidi dia kurangin ya. Dan dia sih bilang dia bisa ganti direkturnya sebagai pengawas. Wah ini udah sinyal nih. Padahal Pertamina bosnya Danantara sekarang. Wah ada apa nih guys? Tapi lu setuju gak kalau Pertamina diawasi sama Purbaya? Atau ya udah kayak yang udah-udah aja. Biarin aja mafia di sana, gak ada yang ngawasin. Lebih berkuasa dibanding presiden Indonesia. Next. Bukan kita nggak bisa bikin atau kita nggak bisa bikin proyeknya.
Cuman Pertaminanya males-malesan aja. Saya pernah kasih ke mereka biar aja, karena mereka jelek-jelekin saya kemarin kan. Saya pernah kasih tawaran ke mereka, kalau nggak bisa bikin ya udah, ini ada investor dari Cina mau bangun kilang, Anda perlu beli 30 tahun, setelah 30 tahun Anda dapat kilangnya gratis. Pertamina bilang, kami keberatan dengan usul tersebut karena kami sudah over capacity. Waktu itu saya kaget, over capacity apa? Kami sudah rencana bangun 7 kilang baru, satu pun nggak jadi kan? Mereka bilang, iya tapi ke depan akan jadi, sampai sekarang nggak jadi. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Jadi tolong dari parlemen juga mengontrol Pertamina untuk hal tersebut. Jadi kita kerjasama. Tujuan kita sama sebetulnya, mengurangi subsidi dan membuat subsidi yang ada pun lebih murah dan tepat sasaran. Jadi di sini Purbaya buka-bukaan bahwa sebetulnya bukan Indonesia ini bangsa yang tolol, bangsa yang bodoh, bangsa yang IQ-nya cuma 78 nggak bisa bikin kilang sendiri. Gila, itu ilmu yang nggak perlu pakai otak guys. Kita ini udah begitu banyak punya engineer. Apa gunanya punya ITB kalau isinya apa? Orang-orang yang ahli impor. Isinya apa? Mafia-mafia minyak. Kita sebenarnya bisa, tapi menurut Purbaya Pertaminanya aja yang males-malesan. Menurut gua bukan males-malesan, ya memang bangsat. Kenapa? Karena Purbaya juga bilang sebetulnya udah pernah ada loh investor dari Cina yang datang nih mau buka kilang di Indonesia, bangun pakai duit mereka sendiri, bangun kilang nih investor Cina. Indonesia nggak usah bayar, bahkan dikasih gratis setelah 30 tahun nih. Di situ kita harusnya berpikir dong, wih untung banget ya, kita bisa dapat kilang gratis, dibangunin gratis, perusahaan PetroChina, kalau soalnya PetroChina yang bangun, BUMN terkenal dari China, teknologinya udah pasti mumpuni, gratis barang ini bakal jadi buat kita. Tapi Pertamina masih gak mau. Gila gak sih? Gila, permainan apa coba lu bayangkan di dalam sana. Tapi gue gak usah ngomong sekelas Pertamina lah. Gue ngomong sekelas desa lah. Dulu di sekolah gue ya, kita pernah punya tanah kosong SMA nih. Mau bikin lapangan basket. Ini mafia Pertamina tapi gaya mini nih. Sekolah gak punya dana. Jadi apa yang dilakukan kita orang-orang OSIS? Kita kumpulin duit dari sponsor perusahaan. Akhirnya ada salah satu perusahaan permen terkenal yang saat itu lagi booming karena bisa warna-warni, ces rasanya. Pokoknya di area itu terkenal lah. Mereka bilang oke, gue mau. Gue yang bikinin lapangan basketnya, bikinin ringnya, catnya, sampai dindingnya dibikin, sampai tribun penonton. Tapi syaratnya cuma satu ya. Di tengah-tengah lapangan ada logo perusahaan mereka ya. Logo permen itu. Terus kita bawa proposalnya ke sekolah. Pak, kita udah dapat nih proposalnya. Udah ada yang mau biayain. Apa kata kepala sekolah kita? Nggak boleh. Enak aja. Kasih duitnya sama saya, nanti saya yang bangunin. Kata dia. Gila. Mental mafia sampai di level sekolah aja begitu. Ujung-ujungnya apa? Nggak jadi juga. Ya perusahaan juga nggak mau lah. Nanti suruh bayar ke kepala sekolah 200 juta sama yang dibangun sama kepala sekolah cuma 50 juta. Ujung-ujungnya tadinya harusnya lantainya bagus, dia pakai lantai batako. Tadinya harusnya ringnya dari besi berkualitas 304, tapi tiba-tiba dia ganti besi dari bambu. Ya lu tahu sendiri lah. Tapi itulah mentalitas koruptor di Indonesia. Dan ini gue udah lihat dari zaman gue SMA ya. Di level kepala sekolah aja udah sedemikian brengsek nih. Makanya gue gak heran kalau kemudian ada BUMN dari Nigeria nih, badan usaha milik Nigeria ya kayak begini nih modelnya nih. Disuruh untung gak mau, disuruh bisnis yang bener gak mau. Mindsetnya apa? Biar negara rugi terus, biar gue bisa rampok terus. Gimana caranya membodohi bangsa Indonesia. Ini dibuka bener nih, dibuka-buka belak-belakan nih. Gila gak sih ada pengusaha mau modalin investasi di situ, setelah 30 tahun kilangnya jadi milik lu. Gak mau. Gila. Konyol gak sih coba lu pikir. Tapi sampai saat ini ada gak kilang kita? Gak ada kilang baru yang kita punya. Yang mana ada malah kilang yang lama dibakar-bakarin, diledak-ledakin. Kan gila. Dan ini gue bilang dari lama permainan mafia minyak di Indonesia ini betul-betul sadis guys. Nah di sini juga ada fakta baru yang dibawa Purbaya bahwa sebetulnya ya kenapa Pertamina menolak ya, mereka selalu ada alasan. Kita mau buka kilang baru, 7 kilang baru, yang faktanya sampai sekarang nggak ada itu barang. Gila, ini siluman semua ini. Yang ada malah tadi ya kilangnya malah dibakar. Bukan gue yang ngomong, menteri yang ngomong. Yang ada malah beberapa dibakar kan. Padahal harusnya kalau kita betul-betul bernegara yang benar ya, bukan cita-citanya merampok negeri ini. Ya harusnya kita harus tahu subsidi itu musuh yang harus kita lawan bersama. Bukannya ditambah-tambahin, dimarkup-markup. Ya malah harusnya kita harus tahu dan belajar dan mau mengurangi itu. Supaya ya duitnya bisa dipakai buat hal yang lain yang lebih tepat sasaran. Cuman ya begitulah Republik Konyol Indonesia ini. Lu tahu kita udah dari sejak 98 tuh gak pernah ada mau bangun kilang baru. Sengaja disetting supaya kita ini miskin terus, impor terus, inflasi terus, bergantung terus sama negara Singapura. Ya karena mafia minyak Indonesia rumahnya juga di Singapura. Jadi teman-teman tahu ya, secara historical Pertamina itu belum pernah benar-benar bikin kilang minyak baru dari nol sejak era 1970-an bahkan. Nah kilang-kilang utama yang dipakai Pertamina sampai detik ini masih warisan lama, warisan nenek moyang. Kilang Balikpapan itu tahun 1950-an, kilang Cilacap 1970-an, kilang Dumai 1970-an, kilang Pelaju
Ah ini peninggalan Belanda nih. Ini sebelum Hiroshima Nagasaki juga udah ada nih. Kilang Balongan. Nah ini tahun 1994. Nah ini yang benar-benar fresh ya. Kilang yang dibangun sama Pertamina baru ya fresh. Ya tahun 94 lu bayangin udah lebih dari 30 tahun lalu guys. Terus ada Kilang Kasim di Papua Barat itu tahun 97. Cuman skalanya kecil. Cuman 10.000 barel per hari. Nah sejak 97 ya nggak ada lagi yang dia punya. Yang ada malah cuman upgrade lah yang kayak di Balikpapan. Dia punya RDMP tuh, Refinery Development Master Plan. Jadi kilang-kilangnya ada di upgrade kapasitasnya. Lalu di Cilacap, Laju, Dumai, Balongan ya masih dalam progres juga lah. Dulu sempat ada ide mau bikin refinery di Tuban. Cuman proyek ini harusnya jalan tahun 2010 bersama Rosneft dari Rusia. Cuma ya sampai dari sini terhambat. Nah dari sini kita bisa belajar ya bahwa mafia Rusia aja kalah sama mafia Indonesia. Gila gak, Rosneft lo kalah lo, Putin kalah sama mafia Indonesia. Dan Kaltim dulu sempat ada di Bontang juga bikin, cuman ya investornya ketakutan mundur. Jadi dari sini lu udah bisa lihat ya bahwa bangsa Indonesia ini betul-betul brengsek ya para pemimpinnya ya. Benar-benar nggak ada yang punya hati loh. Kita nggak punya harapan. Memang jangan-jangan udah bener ya kabur aja dulu. Kalau lihat tingkah para pejabat kita ya begini, sibuk bodoh-bodohin rakyat sendiri. Konyol. Negara sebesar Indonesia harus impor dari kilang minyak di Singapura karena kita nggak mau bangun kilang baru. Yang ada apa? Malah meledak-meledak, kebakar-kebakar. Apa gunanya punya ITB coba? Besok-besok diganti aja ITB tuh. Ganti jadi institut tipu-tipu Bandung lah. Yang bener engineer kita ini. Lu lihat ya, di tahun 2009 depo Pertamina Pelumpang kebakar. Di Jawa Timur nih Tuban. Terus nggak lama ada lagi kebakaran. Depo Pertamina Ampenan tahun 2010 Mataram kebakar. Terus ada depo Pertamina di Teluk Kabung di Padang nih Sumatera Barat tahun 2014 kebakar. Lalu ada lagi kilang minyak Pertamina di Cilacap tahun 2021 kebakar. Tentu saja tetangganya nggak mau kalah. Kilang minyak di Balongan Indramayu di tahun yang sama kebakar lagi 2021. Terus tentu menciptakan persaingan ya. Tentu namanya Pertamina kan kompetitif ya. Kebakar lagi nih di Pelumpang Tuban Jawa Timur tahun 2020. Nah karena gengsinya tinggi ya, masa yang kebakar di Jawa doang nih. Kalimantan pun nggak mau kalah. Kalimantan kilang Pertamina di Balikpapan tahun 2022 kebakar juga. Dan akibatnya apa? Orang Pelumpang di Tuban tadi kan udah menang ya di tahun 2000 kebakar. Ya nggak mau kalah tahun 2023 kebakar lagi Pelumpang. Hebat ini luar biasa. Dan tentu ini menciptakan kecemburuan dong. Masa yang asik bakar-bakaran cuma orang Tuban sama Kalimantan doang. Orang Sumatera mana gengsi lu? Akibatnya apa? Dumai kilang Pertamina kebakar. Nah kalau bisa sekalian Dumai lagi lah biar tambah ngetren kan, masa kalah sama yang lain. So tahun 2025 mencatat prestasi luar biasa kilang Dumai. Kemarin setelah pidatonya Purbaya kebakar lagi, luar biasa. Jadi dari sini kita bisa lihat ya Pertamina ini sebenarnya perusahaan apa ya? Perusahaan pertambangan, minyak, oil and gas, atau perusahaan kembang api ya sebenarnya. Luar biasa nih, ini betul-betul prestasi di dunia ini ya. Lu bisa bayangin ya kalau ada Shell ya kebakar, spill over minyaknya menciptakan polusi di mana-mana. Waduh, udah banyak orang masuk penjara guys. Gila, kebocoran minyak di Texas aja berapa orang masuk penjara, denda triliunan di Indonesia. Oh jangan harap kalau bisa tiap hari ada kembang api meletus. Indonesia betul-betul negara yang biadab guys. By the way guys, sebetulnya strategi meledakan kilang sendiri di negara sendiri kalau bisa sampai ada yang mati korbannya itu bukan cuma strategi negara jahiliyah Indonesia doang, enggak. Negara-negara koruptor lain di Afrika juga sama melakukan strategi yang sama. Utamanya negara-negara yang memberikan subsidi bensin di negaranya. Lu tahu ada sebuah negara di Afrika namanya negara Nigeria nih. Hobinya apa? Ngasih subsidi BBM. BBM sampai berapa ratusan triliun guys setiap tahun. Tentu artinya apa? Di sana subur mafia minyak. Dan tentu negara Nigeria masih ada 1-2 orang yang punya harapan baik. Kita ngapain sih subsidi BBM sendiri? Kenapa sih kita impor terus BBM dari luar negeri? Kita bikin kilang dong di negara Nigeria. Akibatnya apa? Setelah membuat pernyataan seperti itu, meledak guys kilang-kilang minyak di Nigeria. Supaya Nigeria nggak bisa menyuling sendiri minyaknya. Nigeria harus impor minyak dari luar negeri karena kilang-kilang di dalam negeri sudah diledakkan. Dan teman-teman tahu ternyata hobi meledakan ini di Pertamina jangan-jangan belajar dari Nigeria. Karena sama banyak mafia minyaknya. Jadi teman-teman bayangin aja ya dari tahun 2009 sampai tahun 2024 itu udah ada 169 kasus ledakan, kebakaran, tanker, kilang minyak di negara-negara cap kaki 5 model kayak Nigeria ini ya. Tentu saja dia nggak mau kalah dong dengan Dumai ya, dengan Bontang, dengan Tuban yang prestasinya luar biasa ya. Jadi mereka kalau bisa bunuhin orang juga. Jadi sekitar 1.600 orang udah tewas loh di Nigeria karena hobinya sama kayak di Indonesia, meledak, kebakaran.